lebih baiknya kita memulai kegiatan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan untuk KM memimpin doa. Siap berdiri. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Semoga doa yang kita panjatkan memberikan keberkahan untuk kalian, diberikan kelancaran dan kemudahan dalam belajarnya serta memperoleh ilmu yang bermanfaat. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Pelajaran yang tentunya belum familiar ya di antara kalian. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jangan apa? Apa itu? Yang memberikan perintah kepada komputer sehingga komputer itu bisa bekerja. Pengkodean ya, memberikan kode kepada komputer sehingga komputer itu bisa bekerja seperti ini ya. PPT yang ibu buat ini karena ibu memberikan perintah kepada komputer bekerja. Untuk kalian yang SD ini, coding itu tidak serumit yang pengkodean ya, pemrograman tidak. Untuk SD itu tentunya diawali dari basicnya, dasarnya yang mudah-mudah saja. Kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu artinya kecerdasan buatan. Kalian pernah mendengar AI? Pernah tidak? Pernah menggunakan AI? Di mana kalian menemui AI? Di aplikasi. Di Google, iya. Pernah Juni menggunakan AI? Iya, AI itu atau kecerdasan artifisial atau AI itu nanti akan membantu kita ya memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada lagi, mungkin ada yang ditanyakan lagi, Bu, apa dong? Kenapa kita harus belajar coding? Kalian harus belajar coding. Bagus, pertanyaan yang bagus. Bu, kenapa kita harus belajar coding? Kita belajar coding itu untuk menyiapkan kalian supaya kalian itu mampu berpikir komputasional untuk menyongsong era digitalisasi. Jadi di era digitalisasi ini tentunya tantangannya banyak ya. Kalian harus bisa beradaptasi dengan itu. Makanya kalian harus bisa berpikir komputasional seperti itu. Jadi untuk hari ini materinya yaitu tentang cara berpikir komputasional. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang itu mampu mengetahui, memahami apa sih sebenarnya cara berpikir komputasional itu. Kemudian yang kedua, menerapkan prinsip berpikir komputasional untuk memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan menyusun langkah-langkah yang logis dan sistematis. Video silakan kalian simak. Dari video yang kalian saksikan barusan, video tentang apa? Cara masak mie instan. Apakah kalian pernah memasak mie instan di rumah? Betul? Pernah masak sendiri? Sendiri. Oke. Itu kaitannya nanti dengan cara berpikir komputasional. Ada tahapannya? Ada. Kalau misalkan kamu taruh teflon, masukkan mie, dinyalakan apinya.
membuang hal yang tidak perlu. Dan yang keempat yaitu algoritma. Apa itu algoritma? Yaitu menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. Bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Untuk contoh cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama Fahri, dekomposisi. Dekomposisi itu contohnya apa, Fahri? Membagi tugas. Membagi tugas apa? Membagi tugas membersihkan rumah menjadi penyapu, pengepel, Oke, contoh dekomposisi ini ketika kamu membersihkan rumah. Apakah rumah itu langsung bersih? Ada langkahnya kan? Dan mulai dari menyapu, mulai mengepel, menata barang, itu dekomposisi. Apakah semuanya langsung bisa klikkan? Tidak kan? Kemudian yang kedua, menentukan pola. Menentukan pola di sini contohnya menyadari bahwa setiap pagi, contoh ayam berkokok, ya. Tiap pagi apakah ayam berkokok? Oh, coba kalian ingatkan. Mulai dari kalian kecil sampai kalian hari ini, saat ini sudah kelas 6. Kalau pagi-pagi ayam berkokok tidak? Polanya seperti itu kan? Ketika pagi ayam berkokok. Kemudian yang ketiga yaitu abstraksi. Contohnya apa, Rek? Fokus pada bahan utama saat menulis tugas simulasi. Oke, fokus pada bahan untuk utama saat menulis resep. Tidak semua detail kecil dicatat. Contoh ketika masak mie tadi. Di dalam cara memasak mie, apakah kamu mau memasukkan bawang, mau memasukkan cabai, perintilan-perintilan itu dimasukkan tidak dalam stepnya? Tidak. Tetapi itu ada kan langkahnya. Nah, langkah yang kecil itu tidak dimasukkan. Kamu ambil aja dulu yang penting. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu berpikir algoritma. Apa itu berpikir algoritma, Nuri? Contohnya bagaimana? Membuat ikan dari bubuk, buka kemasan, rebus air, masukkan minyak. Oke, algoritma itu langkah stepnya. Contohnya membuat mie instan dari mulai membuka mie sampai ke memberikan bumbu. Itu contohnya. Next. Kemudian mari kita nyanyikan di sini ada lagu berpikir komputasional. Siap? Siap. Berpikir komputasional. Dekomposisi masalah diurai. Pengenalan pola cari yang sama. Abstraksi tools intinya. Algoritma susun langkahnya. Berpikir komputasional. Keren. Terima kasih. Terus kaitannya apa dengan coding dan AI? Nah, kaitannya adalah di sini coding itu mengubah langkah logis menjadi instruksi komputer. Contoh seperti Ibu contohkan tadi, Ibu bisa membuat PPT ini karena apa? Memberikan perintah kepada komputer. Komputer mengerjakannya. Kemudian apa? AI menggunakan data dan pola untuk memecahkan masalah seperti manusia. Jadi intinya di sini cara berpikir komputasional adalah dasar untuk belajar coding dan AI. Jadi selanjutnya di sini akan Ibu berikan LKPD. Silakan nanti LKPD-nya tiap kelompok beda. Dengarkan perintahnya. Pecahkan masalah yang terdapat dalam LKPD dengan instruksi menggunakan kode sebagai berikut. Jika kalau lurus kasih tanda seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian kalau belok kanan kasih tanda seperti ini. Paham? Nah, Kalau misalkan belok ini kasih tanda seperti ini.
Mas,